Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FIFA sekarang ambil tindakan bagi supporter-supporter yang menghina lagu kebangsaan, ya, menghina pemain, menghina timnas, ya, akan diberikan sanksi oleh FIFA. Hasil untuk sementara masih on Seperti track yang terjadi yang diharapkan. Jepang saja, melawan yang Bahrain, Jepang melawan Cina, ya, itu betul-betul dihina si Jepang tadi. Jadi FIFA sekarang ambil tindakan, ya, tidak ada lagi yang hina-menghina, mungkin dikenakan sanksi, ya. Kayaknya nasib baik akan menghampiri Indonesia ketika FIFA diketahui akan mengambil tindakan tegas terkait kelakuan supporter China dan Bahrain yang dinilai telah melanggar etika serta aturan. Saat laga China melawan Jepang, Hajime Moriyasu benar-benar merasa marah karena supporter China benar-benar bertindak di luar batas. Mulai dari menghina lagu kebangsaan, mengintimidasi supporter Jepang, dan yang paling parah jelas masuknya penonton ke dalam lapangan saat pertandingan berlangsung. Betul. Tentu saja kejadian tersebut pada akhirnya membuat Moriyasu meminta FIFA untuk bersikap tegas dengan memberikan sanksi. Sebab apa yang dialami oleh Jepang ketika away ke China gak lebih buruk dari apa yang mereka alami di Bahrain. Dan Moriyasu meminta dua negara tersebut meniru Indonesia yang benar-benar memberikan rasa nyaman ketika mereka away ke Jakarta, entah itu tim ataupun supporter Jepang. Nah, lain China, lain pula Bahrain. Meskipun kemarin udah kena sanksi denda dan peringatan keras karena supporter mereka menghina lagu kebangsaan Jepang serta bahkan supporter Bahrain menggunakan laser, ya. Kali ini Bahrain terancam sanksi yang boleh jadi lebih berat karena mengabaikan peringatan yang udah diberikan FIFA. Sebab ketika laga melawan Australia sepanjang laga, diketahui kalau supporter Bahrain sering meniupkan peluit palsu yang sedikit banyak membuat para pemain Australia kebingungan. Sesuatu yang pada akhirnya bisa membuat posisi Indonesia beruntung. Dia punya tim mencari sendiri. China dan Bahrain sampai dapat bikin hukuman peluit berat palsu seperti pengurangan poin. Ya udah, itu artinya peluang Indonesia untuk mengamankan posisi 4 besar kian terbuka. Hajime Moriyasu diketahui merasa kecewa berat dengan segala hal yang terjadi kala Jepang away ke China. Meskipun secara hasil terbilang oke karena menang 1-3, namun dari sisi non-teknis, pelatih 56 tahun tersebut benar-benar gak habis pikir dengan kelakuan supporter China yang sama sekali gak menunjukkan sikap respect. Pertama, jelas hinaan lagu kebangsaan saat national anthem dikumandangkan. Betul. Kedua, ada penonton yang menyoroti laser ke arah kiper Jepang. Lalu adanya supporter yang menerobos masuk ke dalam lapangan saat pertandingan berlangsung. Dan yang terakhir, jelas intimidasi berlebihan yang didapatkan oleh supporter Jepang dari para pendukung tuan rumah. Saat pertandingan berjalan, supporter China menembak laser ke arah kiper kami. Ada supporter China masuk ke tengah lapangan, dan bukan hanya itu, mereka mencemooh lagu kebangsaan kami. Ucap Moriyasu dikutip dari Football Channel. Berkaca dari situasi yang ada, tentu saja Moriyasu membandingkan semua hal yang timnas Jepang alami ketika laga away. Dan baginya, away ke Indonesia adalah yang paling aman serta menyenangkan. Karena sejak datang hingga pulang, para penggawa Jepang benar-benar dihargai serta benar-benar mendapatkan perlakuan yang hangat dari publik tanah air. Walaupun secara hasil Indonesia kalah 0-4. Beda dengan di Bahrain, apalagi China, yang menurutnya mau udah supporter kelewat ramah batas dari apapun Indonesia. alasannya. Bahkan supporter Jepang dan Indonesia kemarin malah bergabung gitu, ya, di Jakarta. Itu sangat luar biasa menurut saya. Karena kita disungguhkan oleh pertandingan, ya. Bukan perkelahian. Jadi dengan adanya sanksi FIFA itu sangat bisa menguntungkan timnas Indonesia. Lebih lanjut, pihak JFE sendiri kabarnya juga udah membuat laporan resmi ke AFC ataupun FIFA terkait hal ini. Dan FIFA pun sepertinya akan menindak tegas dengan memberikan sanksi yang cukup berat. Nah, selain China, FIFA sendiri kabarnya juga udah menerima laporan dari Federasi Australia terkait kelakuan supporter Bahrain yang dinilai tidak fair play. Di mana sepanjang laga, supporter Bahrain diketahui meniupkan peluit palsu, sehingga sedikit banyak itu membuat para pemain Australia kebingungan. Terlebih dengan masih ngototnya Bahrain sendiri, ya. untuk tetap gak mau main di GBK. Kemungkinan besar Bahrain pun akan menerima 3 sanksi berat terkait hal itu.
Nah, 3 sanksi itu adalah yang pertama, Bahrain akan dianggap WO apabila tetap nggak mau datang ke Indonesia. Dan secara otomatis Indonesia akan dapat keuntungan besar dengan meraih 3 poin. Defisit 3 gol. Dan pastinya Bahrain pasti takut bermain di sanksi GBK yang kedua, karena sesuai dia aturan tahu FIFA, pada saat bermain akan di kena Bahrain denda saja sebesar 40.000 Indonesia Swiss bisa franc mengungguli atau gitu ya. 714,8 juta Hanya karena rupiah. dibantu Dan wasit yang terparah, dengan tanda Bahrain kutip akan didiskualifikasi dari round 3 ini. Nah, soal 90 tambah 6 jadi 99 gitu ya. mengatakan kalau mereka mendingan kena dis ketimbang harus ke Indonesia dengan segala ancaman yang mereka pikir. Lah, kalau kami mah ya udah monggo, malah nggak apa-apa banget, sumpah. Karena ya itu akan menguntungkan Indonesia dari sisi Apalagi manapun, saat ini Bahrain terutama berada soal di posisi juru di kunci klasemen. ya. Paling bawah urutannya dia. Saya rasa nanti Indonesia versus Bahrain, Indonesia versus Cina bakal seru diadakan di Jakarta. Pasti seru gitu ya. Tapi gak usah takut. Supporter Indonesia paling ramah gitu kan. Selama sama Anda juga ramah. Kalau Anda tidak ramah bikin keributan, lo iya digebukin orang. Dan dinilai sebagai ancaman nyata. Bisa saja China terkena pengurangan poin. Dan itu bagus sih untuk Indonesia, pun begitu dengan Bahrain, yang sebelum ini mereka udah kena denda dan teguran keras atas ulah supporter mereka yang menyoroti laser ke pemain Jepang serta menghina lagu kebangsaan. Benar. Dan boleh jadi, sanksi kedua ini akan lebih berat karena mereka akan dianggap gak menggubris peringatan. Jadi ya kalau di total, bisa 4 sih sanksi untuk Bahrain. Mantap. Moga-moga aja bener. Karena ya gimana sih, bukan kami membangga-banggakan Indonesia, tapi bukti itu udah ada. Semua tim yang away ke sini semuanya aman, nyaman, dan justru happy banget serta bisa membaur dengan publik tanah air. Jangan bilang hoax, buktinya ada kok, mulai dari supporter Australia, Jepang, dan Arab. Semua ada buktinya kalau mereka merasa nyaman selama di Indonesia. Bahkan bernyanyi sama-sama dia. Menyanyikan yel-yel ya bersama-sama. Itulah Indonesia. Coba lihat supporter dari Jepang pada saat bermain di GBK. Ramai sekali, malah mereka berkumpul. Nah, ini juga Arab Saudi. Aman, Indonesia paling aman. Selama Anda sopan gitu ya. Kalau Anda tidak sopan ya jangan salahkan supporter Di Indonesia. sisi lain sekali lagi, dengan semua hal yang udah terjadi, jelas untuk saat ini, anginnya sedang berhembus ke Indonesia. Tentu saja, kami pun ingin bisa menang dengan cara yang gentle. Bukan lewat jalur giveaway, tapi ya udah itu kan salah mereka sendiri. Jadi mau gimana pun itu, kami mah siap-siap aja. Mau tanding ya udah sini. Mau dapat giveaway, alhamdulillah, rezeki nomplok. Karena gimana ya, melihat persaingan yang ketat dari peringkat 2 sampai 6, memang setiap pertandingan di bulan Maret dan Juni boleh jadi adalah final. Terutama buat Indonesia yang harus bisa ambil 6 poin di GBK Di bulan Maret dari China dan bulan ataupun Juni, Bahrain. Indonesia Kalau Bahrain. negara Timteng itu berani datang sih. Dan sudah pasti, soal kekuatan Indonesia diyakini akan bertambah kuat dengan masuknya Ole Romeni ataupun pemain-pemain Menurut baru saya, lainnya dua yang negara sedang ini kita diupayakan harus oleh dapat PSSI. poin penuh. Maka dari itu, wajar jika Kevin Dix, selesai laga dari Jepang, tetap yakin kalau progres ini nyata adanya. Dan kepada wartawan, ia meyakinkan kalau Indonesia adalah raksasa yang tertidur dan siap untuk bangkit. Vorige week ja, was ik bij de gecorrigeerd en wordt de afloop dat niet altijd meer spelen en toch op heel snel. Was om met Indonesië te spelen. Kijk, het project ziet er goed uit, veel spelers en het is ook professioneel. Dus ik denk dat het een land en hoe zeg je dat? Yap, terlepas dari apapun, pokoknya urusan non-teknis yang terjadi dengan tim lain, biarlah jadi urusan pihak-pihak yang memang punya wewenang ngurusin itu. Fokus utamanya adalah tim sendiri, entah sanksi itu beneran diberikan atau enggak. Yang penting di bulan Maret dan Juni 2025, kita udah dalam mode siap tempur. Dan mudah-mudahan pemain-pemain baru bisa benar-benar tersedia, karena kembali lagi, untuk menghadapi laga yang tiap Indonesia match-nya pasti terasa bisa. final, pasti butuh kedalaman skuad yang balance dari lini ke lini. So tetap semangat Garudaku. Untuk sekarang ini berjuang dulu di tim masing-masing. Jaga performa, tingkatkan kualitas, dan moga-moga aja nggak ada cedera. Amin. Kita Garuda. Mungkin